Oke, have you taken any breakfast this morning? Apakah kamu udah sarapan? Yes. Ada yang biasa ada yang belum. Yang udah makan sama apa? Pangsit. Pangsit. Dok. Di sini ya sama Oke. Sebelum kita masuk, pasti kalian sebelum berangkat ke sini ada cerita, misalkan kalian pas subuh ngapain aja? Ngapain? Sholat. Iya. Oke. Terus sebelum ke sekolahnya ngapain? Sebelum berangkat. Siap-siap. Oke. Nah, kebetulan materi yang akan Bapak jelaskan hari ini juga berkaitan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Nah, yang mau Bapak jelaskan benar. Gimana cara bikinnya? Kita bikin timeline dulu. Kita bikin waktu kronologi. Nah, mulai dari kalau kalian nyeritain sesuatu kan, kalian gak bakal langsung ke kejadiannya. Kalian dijelasin dulu ada yang namanya orientasi atau orientation. Orientation itu apa? Kalian dulu menjelaskan latarnya dulu. Sebelum kalian ke kejadiannya, kalian menjelaskan latarnya dulu, siapa yang mengalaminya, di mana, sama bagaimana. Nah, when, kapan, where, di mana, who, dan juga how. Contohnya kayak gimana? Nah, saya itu pas Bapak bilang saya udah masuk ke ya. Saya atau saya kemarin udah masuk ke web. Yesterday. Saya kemarin di rumah itu di where ya maksudnya? Atau bangun kesiangan. Oke. Nah, ini udah bisa jadi satu bagian orientation yang utuh. Saya kemarin di sekolah bangun kesiangan. Nah, itu adalah latar orientasi. Nah, lalu selanjutnya ada rangkaian peristiwa atau sequence of event. Apa aja itu? Nah, setelah Bapak ngasih tahu latarnya kayak gimana, selanjutnya apa? Bapak buru-buru sikat gigi. Sikat gigi bahasa Inggrisnya apa? Toothbrush. Sikat gigi. Toothbrush itu sikat gigi. Iya. Brushing. Teeth. Bapak harus sikat gigi, mandinya dilewat, langsung Bapak pakai seragam. Nah, langsung Bapak di seragam, langsung Bapak ngantar motor. Ngantar motor bahasa Inggrisnya apa? Driving. Oh, Taking apa? Mengambil. motorcycle. Benar? Ya. Lanjut. Jangan angkutan motor, Bapak langsung OTW. Nah, di jalan ayo ucing. Si ucing katanya ngagagem ke muka Bapak. Terus Bapak teh ikutan ngagagem dari motor. Terus jadi si motornya teh dikendarai sama ucingnya. Bapak ngagagem. Si kucingnya sampai ke sekolah, Bapaknya
Nah, kalau gitu. Terus si kucing apa? Kalau jangan gitu ya. Si kucing ngajarin ya. I hit A cat. Oke. Saya menabrak seekor kucing. Nah, setelah Bapak jelasin rangkaian kejadian dari awal sampai akhir, ada bagian akhirnya, yaitu reorientation itu apa? Reorientation itu pengenalan kembali. Tapi pengenalan kembalinya apa? Pengenalan kembali tentang latar baru, latar yang sesudah sequence of event tadi. Biasanya ada kesimpulan, atau kalau bukan kesimpulan biasanya perasaan ya, expression. Nah, ketika bapaknya jalan kucing, bapak kaget. Di sini. Shock. Bapak kaget. Nah, sudah bapak kaget, apa lagi? I feel bersalah itu apa? Disappoint. Bersalah. Saya merasa bersalah. Adulted. About the Cat. Bapak merasa bersalah terhadap kucingnya gara-gara bapak tabrak. Nah, ini dua ini itu adalah reorientasi atau biasa disebut juga conclusion atau kesimpulan. Nah, ini adalah tata cara bagaimana kalian membuat teks report yang berurutan gitu, yang rapi. Gimana kalian membuat teks yang rapi, menurut gitu. Jadi kalian tuh nggak ujuk-ujuk ke nabrak gitu. Nggak, kalian sebutin dulu latarnya kayak gimana. Yeah. Lalu kalian sebutin satu-satu event yang kalian alami. Nah, jadi itu yang disebut tentang teks record. Paham? Paham. Oke. Nah, oke teman-teman, perhatikan semuanya. Di sini kalian telah mengumpulkan proyek ya, yaitu tentang rangkaian peristiwa yang kalian alami di acara olahraga yang pernah kalian alami. Di sini ada banyak kejadian. Ada yang menggambar botol, ada yang menggambar bola. Nah, dan juga bisa kita lihat ini siapa yang menulis I bought a drink while watching a futsal match. Siapa itu tuh yang menggambar satu botol? Nah, ini tuh adalah rangkaian peristiwa dari konteks. Kenapa diginiin? Soalnya cerita yang kalian alami itu kan beda-beda. Everyone has very different stories, so we need take a red thread ya. Kita harus mengambil benang merah dari cerita-cerita kalian. Nah, ketemu lagi nih.
Nah, kalau kalian rangkai semuanya menjadi satu, ini bisa jadi satu teks ikon yang utuh. Bisa dimulai dari misalkan Bapak. Oke, semuanya kita foto dulu. Oke, everyone, bagaimana hari ini? Happy? Mari kita bahas sedikit lagi. Jadi intinya ketika kalian ingin menceritakan suatu pengalaman yang lalu, kalian menggunakan teks ikon sebagai alat untuk merangkai cerita kalian supaya lebih terukur dan juga lebih terukur. Teratur. Enggak. Supaya lebih teratur dan juga lebih kronologis gitu, jadi nurut ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik. Gimana selama Bapak ngajar? Seru? Seru. Oke, everyone, mungkin sekarang sudah saatnya ya Bapak pamit undur diri. Have a nice day and don't forget to learn every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.